Halo, perkenalkan nama saya Najib dari program studi Sistem Informasi dengan NIM 240101020446 kelas SI 503. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari proposal pada UTS sebelumnya dengan judul Pengembangan Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Karyawan Teladan di RSIA Milano Teluk Kuantan menggunakan metode FMADM. Latar belakangnya adalah teknologi informasi memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam mendukung keputusan di suatu organisasi. Salah satu contohnya adalah proses pemilihan karyawan teladan yang jika dilakukan secara manual, ini akan cenderung bersifat subjektif dan juga kurang transparan. RSIA Milano Teluk Kuantan saat ini masih menggunakan metode seleksi karyawan teladan yang belum terstandarisasi secara digital. Oleh karena itu, diperlukan sistem pendukung keputusan berbasis metode FMADM untuk meningkatkan objektivitas dan juga transparansi dalam proses pemilihan karyawan teladan. Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi di sini ada 4. Yang pertama adalah proses pemilihan karyawan teladan ini masih dilakukan secara manual sehingga cenderung subjektif. Yang kedua, kurangnya transparansi dalam metode seleksi yang menyebabkan potensi ketidakpuasan di kalangan karyawan RSIA Milano ini. Yang ketiga, kriteria pemilihan belum memiliki bobot yang terukur secara sistematis. Yang terakhir, itu motivasi karyawan dapat menurun karena adanya ketidakadilan dalam proses seleksi ini. Selanjutnya, solusi yang ditawarkan adalah yaitu dengan pengembangan sistem pendukung keputusan atau SPK berbasis metode Fuzzy Multiple Attribute Decision Making atau yang disebut FMADM. Ini akan menjadi solusi untuk meningkatkan objektivitas dalam pengambilan keputusan. Metode ini memungkinkan penilaian yang lebih terukur dengan mempertimbangkan berbagai kriteria yang diberikan bobot tertentu. Sistem ini juga akan membantu manajemen dalam menilai karyawannya berdasarkan parameter yang sudah ditetapkan secara sistematis. Dengan adanya sistem ini, proses pemilihan karyawan teladan dapat dilakukan secara lebih efisien, transparan, dan juga adil. Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah menganalisis dan juga memahami penerapan metode FMADM dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, mengembangkan sistem pendukung keputusan yang dapat membantu pihak RSI Milano Teluk Kuantan dalam pemilihan karyawan teladan secara objektif. Yang ketiga, memberikan rekomendasi terhadap sistem berbasis data yang akan lebih transparan dan juga terukur dalam menilai kinerja karyawannya. Tempat dan juga waktu pelaksanaannya di Rumah Sakit Ibu dan Anak atau RSIA Milana Tuluk Kuantan yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan, Simpang 3, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan, Singgingi, Riau. Waktunya dilaksanakan selama 2 bulan, yaitu dari mulai bulan Januari hingga Februari 2023. Manfaat penelitian ini ada 3 manfaat, yaitu bagi pihak RSI Milano Tuluk Kuantan, itu meningkatkan efisiensi dan juga akurasi dalam pemilihan karyawan teladan. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan juga mengurangi subjektivitas dalam proses seleksi. Yang kedua, bagi karyawan RSI Milano Tuluk Kuantan, yaitu memberikan rasa keadilan dalam proses seleksi karyawan teladan dan meningkatkan motivasi karyawan untuk bekerja lebih baik sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan dari pihak RSIA Milano itu sendiri. Yang terakhir, yang ketiga, untuk penulis atau bagi penulis, yaitu memperoleh pengalaman dalam mengimplementasikan metode FMADM dalam sistem pendukung keputusan atau SPK dan memahami lebih dalam bagaimana sistem berbasis data ini dapat membantu proses pengambilan sebuah keputusan. Kesimpulannya adalah pengembangan sistem pendukung keputusan berbasis FMADM ini dapat menjadi solusi yang lebih objektif dalam pemilihan karyawan teladan. Nah, penerapan sistem ini sendiri di RSIA Milano Tuluk Kuantan diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan juga akurasi dalam penilaian kinerja karyawannya itu. Dengan adanya sistem ini, manajemen rumah sakit dapat lebih mudah menentukan karyawan terbaik berdasarkan parameter yang jelas dan juga sudah terukur. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi organisasi, karyawan, serta pengembangan sistem di masa yang akan datang atau di masa depan.
Referensinya saya kutip dari Sari R.A. Sutanto pada tahun 2021 di aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Karyawan Terbaik di Rumah Sakit Jurnal Sistem Informasi volume 3 edisi kedua halaman 45 sampai 52. Yang kedua saya ambil dari Putra JA dan juga Ramadan A pada tahun 2022 diimplementasi sistem pendukung keputusan untuk pemilihan karyawan teladan menggunakan metode AHP yaitu pada Jurnal Manajemen dan juga Teknologi volume 7 edisi ketiga pada halaman 32 sampai 39. Yang ketiga adalah Haryanto P dan juga Rudi S pada tahun 2023, metode fusi multiple attribute decision making dalam penentuan karyawan teladan, Jurnal Teknologi Informasi volume 15 edisi keempat, maaf, halaman 88 sampai 95 dan juga yang terakhir saya kutip dari Wahyudi A Suryani dan juga Suryani I pada tahun 2021 pengembangan sistem pendukung keputusan menggunakan metode FMADM untuk pemilihan karyawan teladan pada Jurnal Sistem dan juga Teknologi volume 9 edisi pertama halaman 14 sampai 22. Sekian presentasi dari proposal saya Najib. Terima kasih.